Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita membahas tentang doa yang penuh dengan kepercayaan. Doa yang penuh dengan kepercayaan. Kita tahu doa komunikasi dengan Tuhan. Kita tahu doa yang penuh kesungguhan dengan kuasa Tuhan. Dan kita akan bahas doa penuh dengan kepercayaan. Mari kita siapkan diri kita untuk hal ini, saudara. Ini akan menjadi berkat bagi kita. Injil Matius 21. Injil Matius 21 ayat 21 dan 22. Matius 21 ayat 21 dan 22. Yang demikian sabdanya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Perhatikan ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 21 dan 22. Ada satu persoalan penting. Apa yang dimaksud dengan doa dengan penuh kepercayaan? Matius 21 ayat 22. Doa dengan penuh kepercayaan. Pertama, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi yang berkuasa bukan doanya, tapi Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa. Kedua, doa dengan penuh kepercayaan itu berarti bukan doa biasa, tapi doa yang diserahkan, dimohonkan, dilakukan kepada Tuhan dengan dilambari oleh iman dan kesungguhan. Dikatakan doa dengan penuh kepercayaan. Jadi doa dengan penuh kepercayaan itu bukan ritual. Itu sebuah laku spiritual di mana orang berelasi dengan Tuhan dan dia menyampaikan sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Maka doa dengan penuh kepercayaan tentu memiliki proses yang mendalam. Proses yang mendalam yang dimaksud adalah kita mengerti bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan kita memohon sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sekedar meniru yang Yesus lakukan, di mana ada pohon ara yang tidak berbuah lalu dikutuk dan kering dan mati. Bukan itu tentu saja. Bukan sekedar bilang tentang gunung ini pindah, tentu bukan itu maknanya. Tapi yang dimaui adalah relasi yang mendalam kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Kemudian di tengah pergumulan dan kesulitan yang berat, maka kita mengandalkan kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, ada orang yang sudah terkena sakit. Dan sakitnya cukup parah, kronis. Orang bilang ini termasuk terminal illness. Sakit yang tidak mungkin sembuh. Dan dokter sudah mengatakan satu-satunya cara begini, kalau tidak maka ya secara medis usia penjenengan tidak lama. Saudara, memang ada sesuatu yang menggetarkan ketika mendengar itu. Saudara seiman ini juga, tapi dia membaca ayat ini dan dia mengerti bahwa doa yang penuh kepercayaan maka akan dikabulkan Tuhan sesuai kehendak Tuhan.
Dia memang sakit. Dia juga berobat secara medis. Dia juga berdoa. Tapi yang paling indah adalah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia katakan apa? Tuhan, semua orang akan berpulang. Semua orang akan meninggal dunia. Tapi kalau ini menjadi kehendak-Mu, izinkanlah aku berserah. Saudara, dia tidak minta dibuat mujizat supaya sembuh dia. Tapi dia minta supaya hatinya ditata, supaya Tuhan menolongnya pada detik-detik terakhir ketika dia harus meninggal dunia. Saudara, ketika ini disaringkan, tentu semua menjadi terkejut. Karena orang tidak minta mujizat, tapi minta ketenangan supaya dia menghadapi kematian di dalam Tuhan. Saudara, setelah dicek medis, memang penyakitnya semakin parah. Tapi ketika kita ketemu dengan orang itu, saudara kita ini, saudara, dia tampak menjadi lebih tenang. Dia tidak lagi kemerungsung, tidak ketakutan, tidak emosional, tidak marah. Tapi dia tenang dan dia berkata, hidupku terbatas, semua orang juga. Dan ini yang akan menjadi kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara kita ini lalu tiba-tiba menerima mujizat dan sehat kembali? Tidak. Tapi saudara kita yang sakit ini itu memiliki sikap hati yang baru, di mana dia berserah kepada Allah pada detik-detik kehidupannya. Dan dia menghadapi kematian dengan ketenangan dan penyerahan diri. Ini yang dimaksud doa dengan penyerahan diri, itu yang diterima. Dia akhirnya meninggal dunia. Tapi lihatlah bagaimana dia dengan tenang menyerahkan diri. Ketenangan yang terpancar di wajahnya. Dan dia seperti tampak tersenyum. Dia menghadapi masa akhir di dunia dengan penyerahan. Jadi jangan salah saudara. Doa penuh dengan kepercayaan itu bukan untuk memaksa Tuhan menuruti kehendak kita. Doa penuh kepercayaan adalah relasi yang mendalam dengan Tuhan. Dan menyerahkan diri apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk melatih diri memiliki kualitas doa yang baik. Doa penyerahan, bukan doa supaya Tuhan menuruti kita punya mau. Tidak. Tapi doa untuk menyelaraskan keinginan kita dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita. Tuhan ajari kami memiliki kualitas doa yang baik. Doa penuh penyerahan dan keyakinan dengan kepercayaan. Dan jadikanlah kami menghayati kehidupan doa yang baik. Yang memahami rencana Tuhan. Yang membuat kami tenang menjalani kehidupan. Dan mengisi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki kualitas doa. Bukan untuk memaksa Tuhan, memohon ini, itu, dan seterusnya. Tetapi berkomunikasi dan menyelaraskan kehidupan sesuai kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.